Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat-sehat ya. Amin amin rabbal alamin. Seperti biasa kalau pagi-pagi tuh sebelum kita beraktivitas jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Itu sudah menjadi kebiasaan aku dari dulu ya, dari zaman aku kecil sampai sekarang sudah rumah tangga sendiri. Jadi sebelum beraktivitas atau sebelum berangkat sekolah dulu atau sebelum berangkat kerja atau nggak kemana-mana juga tetap aja gitu kan harus wajib sarapan terlebih dahulu kalau pagi-pagi. Karena kalau nggak sarapan terlebih dahulu tuh perut kerasanya tuh kayak sakit gitu, melilit ya, karena emang udah terbiasa. Tapi ada juga ya teman-teman kalau yang belum terbiasa sarapan, jadi kalau dia sarapan tuh suka sakit perut gitu. Tapi berbeda sama perut aku, sama mulut aku. Kalau perut aku tuh belum dikasih makan atau belum dikasih sarapan nasi gitu kan, jadi kerasanya tuh kayak perutnya melilit, sakit gitu. Jadi wajib banget sarapan, walaupun nggak kemana-mana, walaupun cuma di rumah aja mengerjakan aktivitas rumah gitu kan. Tapi kalau belum sarapan tuh rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu ya teman-teman. Hal yang sudah menjadi kebiasaan tuh nggak bisa aku tinggalin sama sekali ya teman-teman ya, karena emang dari dulu tuh aku diajarin kalau sebelum berangkat sekolah tuh harus wajib sarapan terlebih dahulu sampai aku kerja, bahkan sampai sudah punya rumah sendiri pun wajib kayak gitu ya. Karena kalau nggak sarapan tuh pasti perutnya jadi terasa sakit gitu. Jadi sekarang aku terapkan hal kebiasaan itu sama anak aku sekarang, jadi biar terbiasa juga sampai besar. Hal yang sama juga untuk aku mendidik anak aku ya teman-teman ya. Jadi kalau hal-hal positif tuh selalu aku terapkan ke anak aku, tapi kalau hal-hal negatif atau bahkan nggak aku suka gitu kan, nggak aku terapkan di anak aku. Jadi biar dia itu terbiasa dari kecil sampai besar nanti, karena didikan orang tua itu sangat penting dan akan teringat sampai dia besar nanti ya. Contohnya seperti aku sendiri, aku selalu inget-inget didikan orang tua aku dari zaman aku dulu, dari waktu aku kecil. Karena setiap orang tua tuh punya caranya berbeda-beda untuk mendidik anak-anaknya agar lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang ya teman-teman ya. Yang penting kita tuh sebagai orang tua harus selalu memahami keinginan dan perhatikan tumbuh kembangnya si kecil sampai besar nanti. Ngomong-ngomong ini aku makanya sendirian karena anak aku tuh tadi udah aku kasih sarapan ya. Setelah itu dia main sambil belajar sepeda gitu sama teman-temannya. Kasihkan makan sambil nonton TV, jadi aku lupa buat nawarin teman-teman semua ya. Nih ada yang mau nggak nih sarapan? Tapi ini udah mau habis aja sarapannya. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Ini aku sarapannya pakai nasi goreng ya teman-teman ya. Ya sederhana aja, yang penting mah perutnya keisi aja. Daripada nggak makan sama sekali kan jadi perutnya sakit, karena emang aku tuh belum masak, aku juga belum ke warung juga ya teman-teman. Nanti setelah aku sarapan aku mau ke warung dulu, habis itu baru nanti aku masak deh buat nanti makan siang sama makan sore. Karena hari itu suami aku tuh lagi libur, jadi aku tuh masaknya santai aja, nggak terlalu buru-buru. Biasanya kalau suami aku tuh lagi kerja si pagi, aku tuh masaknya pagi-pagi buat nanti dia sarapan sama bekal dia buat di tempat kerjanya. Dan kalau dia lagi shift malam gitu kan, otomatis kan paginya itu dia pulang gitu kan. Dan aku juga sibuk pagi-pagi tuh masak sarapan gitu kan buat sarapan dia pas nanti pulang kerja nanti. Nah setelah aku makan lanjut aja aku taruh piringnya di wastafel. Setelah beres urusan rumah langsung aja aku mau unboxing ini beras-beras ya teman-teman. Niatnya tadi tuh pengen beli beras karena berasnya tuh tinggal yang ada di karung ini aja, paling perkiraan 4 literan gitu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah banget ada tetangga yang bayar hutang gitu. Dan ini sebak gini ya bayar utangnya, kalau nggak salah tuh 7 literan gitu. Dan ini juga ada bingkisan beras gitu dari keluarga suami aku dikasih gitu ya teman-teman. Alhamdulillah banget, ini yang namanya rezeki yang tak diduga-duga ya. Tadinya niat awalnya tuh pengen beli beras buat nempur gitu, buat makan sehari-harinya, dan ternyata tuh ada yang ngasih beras gitu kan. Alhamdulillah banget. Tapi sebelumnya tuh aku mau bersihin dulu ini beras-berasnya biar nanti kalau aku masak gitu kan, masak nasi tinggal diambil-ambil aja dan aku taruh di karung gitu ya teman-teman ya. Ini aku lagi buang-buangin sisa gabah yang ada di beras gitu, karena agak lumayan banyak juga ya, tapi nggak banyak-banyak banget sih, cuma ada beberapa aja. Dan di sini juga ada batul-batul kecilnya gitu ya teman-teman. Jadi
biar lebih bersih lagi, biar lebih higienis lagi. Jadi aku bersihin dulu. Aku tuh nggak pernah mikirin yang namanya beli-beli beras kayak gini, apalagi bersihin beras kayak gini temen-temen ya. Aku tuh tinggal makan aja, bangun tidur tinggal makan ya, paling beres-beres ya kayak nyapu-nyapu, nyuci piring dan nyuci baju, udah itu aja. Nggak pernah mikirin yang namanya begini-begini. Tapi sekarang tuh mikirin banget ya temen-temen ya, mikirin apalagi stok berasnya tuh tinggal dikit kayak tadi tuh stoknya tinggal dikit. Dan aku tuh bilang sama suami kalau berasnya itu tinggal beberapa liter lagi aja, dan itu tuh untuk stok beberapa hari ke depan aja gitu kan, gak nyampe semingguan. Dan kata suami ya udah nanti kita beli berasnya, nunggu dia libur kerja dulu, karena akhir-akhir ini tuh ya dia tuh pulangnya agak malaman gitu, kayak jam 9 malam tuh baru nyampe rumah, atau tengah 9 tuh baru nyampe rumah, karena lagi banyak lemburan gitu. Jadi pulangnya tuh suka telat gitu ya dari jam biasa dia pulang kerja dari biasanya. Jadi kayak nggak ada waktu aja gitu kan, nggak mungkin juga kalau aku sendiri beli berasnya gitu kan. Jadi biasanya tuh kalau beli beras kayak gitu tuh suami aku yang handle ya temen-temen ya, aku tinggal masaknya aja sama tinggal beberes rumahnya aja ya gitu. Kalau masalah-masalah beli beras kayak gini tuh itu tanggung jawab dan urusan suami aku deh ya. Tapi alhamdulillah banget belum sempet beli beras, kita udah dikasih beras aja gitu kan. Alhamdulillah banget, itu rezeki yang tak diduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa tetap selalu bersyukur apapun yang kita punya teman-teman ya. Dan aku tuh juga nggak kepikiran gini kalau bakalan dikasih beras seperti ini teman-teman ya, karena emang niat awalnya juga pengen beli beras gitu kan, dan ternyata ada rezeki. Dan itu bisa stok sampai 1 bulan ke depan ya. Dan ditambah tuh sekarang tuh beras itu lagi naik banget drastis ya teman-teman ya, dari harga biasanya tuh kayak naik 20%-nya gitu kan. Tapi alhamdulillah banget ini ada rezeki, jadi aku dan suami nggak perlu beli beras lagi untuk 1 bulan ke depan. Sekarang tuh lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan ya teman-teman ya, karena kebutuhan itu lebih utama dan lebih prioritas ya bagi aku sekarang. Dan keinginan itu ya bisa nanti ditunda aja, kalau ada rezeki lebih baru nanti aku beli. Karena sekarang udah jadi emak-emak, jadi kalau belanja-belanja juga kayak milih diskonan gitu ya. Kalau yang ada diskonan tuh baru deh kita beli, dan kalau nggak ada diskonan tuh baru deh nggak beli, nanti aja deh gitu kan. Lumayan juga harganya soalnya miring gitu ya teman-teman ya. Ya biasa lah ya, namanya juga sekarang tuh udah jadi emak-emak, apa-apa tuh lebih mikirin lagi buat kedepannya gitu kan. Kalau kita boros-boros tuh nanti yang ada uang kita tuh nggak cukup sampai untuk 1 bulan ke depan gitu kan. Untuk kebutuhan yang lainnya juga, bukan cuman beli kebutuhan aja kayak jajan anak dan yang lainnya juga ya teman-teman ya. Pokoknya masih banyak lagi. Lebih ngirit lagi soal belanja kebutuhan, biar gimana caranya uang yang kita pegang tuh masih cukup untuk beli yang lainnya seperti itu. Nah ini karena udah hampir selesai si beras-berasnya ini ya, jadi aku tuang-tuangin aja di karung gitu ya teman-teman ya. Ini tuh karung yang tadi sisa beras aku yang sisa 4 liter itu, dan sekarang tuh nambah banyak ya teman-teman. Ini tuh belum semua aku bersihin berasnya karena emang udah sore juga, dan aku juga udah capek ya teman-teman ya. Besok lagi aja nanti aku bersihin. Dan untuk yang di plastik ini juga baru separuhnya aja, tinggal separuhnya lagi belum aku bersihkan. Nanti aja deh bersihkannya kalau ada waktu lagi gitu kan, atau enggak besoknya gitu kan. Kalau sekarang tuh udah sore, aku juga pengen nyapu-nyapu juga dan mau ngerjain yang lainnya, dan aku juga belum mandi ya tentunya temen-temen ya. Tapi anak aku tadi udah mandi duluan karena dia udah bisa mandi sendiri sekarang, alhamdulillah udah gede ya. Jadi udah aku ajarin buat mandi sendiri biar lebih ini aja mandiri ya temen-temen ya. Dan langsung aja setelah berasnya aku tuangin ke karung yang tadi udah aku bersihkan, lanjut aja aku mau taruh di kamar musola karena tempatnya di sini temen-temen ya. Kalau untuk tempatnya tuh belum ada dan aku tuh belum beli gitu ya. Nanti deh next kalau ada waktu dan ada rezeki aku beli. Nah ini sisanya yang belum aku bersihkan di plastik gitu, aku juga taruh di samping karungnya temen-temen ya. Nanti besok lagi aku mau bereskannya atau aku bersihin lagi berasnya. Setelah itu lanjut aja aku mau sapu-sapu ini bekas yang tadi aku bersihin berasnya temen-temen ya, biar lebih bersih lagi karena itu berantakan banget. Nah banyak banget deh bekas gabah-gabah gitu yang ada di berasnya gitu temen-temen ya, karena emang banyak banget. Lanjut aja setelah itu aku mau naro-naro ini si baknya sama ini buat tadi bersihin berasnya. Aku bersihin berasnya tadi hampir 20 literan gitu ya kurang lebih teman-teman. Dan akhirnya tuh tenggorokan tuh aus banget, dan aku tuh ambil minum di dalam kulkas, minum air es gitu biar seger di tenggorokan gitu ya teman-teman. Untuk hari ini videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.